Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sun Aji Isnan dari course TLB 14 Alpha NIT 30119018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang flip-flop jenis SR. Flip-flop pertama adalah pengertian flip-flop. Flip-flop merupakan bagian dari rangkaian sekuensial. Lebih tepatnya, flip-flop adalah bagian memori dari rangkaian sekuensial. Maksud dari rangkaian sekuensial tersebut adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh input dan keadaan keluaran sebelumnya. Jadi maksudnya adalah rangkaian ini bekerja berdasarkan urutan waktu. Kemudian flip-flop SR terdiri dari dua input, biasanya S dan R, S sebagai set dan R sebagai reset. Kemudian ada dua output, biasanya adalah Hi dan Hi bar atau Hi aksen. Jadi outputnya itu selalu berkebalikan dengan satu sama lain. Jika pada Hi adalah 1, maka Hi aksen atau Hi barnya adalah 0. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada jenis-jenis flip-flop SR. Pertama adalah SR flip-flop dengan gerbang NOR, dan kemudian ada gerbang NAND, dan yang ketiga adalah dengan clock SR flip-flop. Ini adalah SR NOR. Ada rangkaian flip-flop dengan SR gerbang NOR, kemudian ada tabel kebenarannya. Bisa dilihat jika R 0 dan S 0, maka Hi dan Hi bar tidak berubah. Maksudnya tidak berubah, maka sama seperti keluaran sebelumnya. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini adalah SR flip-flop dengan gerbang NOR, dan ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOR. Jadi semisal saya akan memberi input pada R adalah 1 dan S adalah 0. Di sini dilihat dari tabel kebenaran gerbang NOR, jika apapun inputnya 1, apapun nilai inputnya, jika 1 atau high, maka output akan selalu 0. Jika di sini 1, maka di sini akan 0. Jika di sini 0, maka karena ini dan sini output di sini dan input pada sini saling berhubungan, maka di sini otomatis akan 0. Dan jika di sini 0 dan 0, ini akan menghasilkan output 1. Maka di sini akan otomatis juga 1. Kemudian apabila saya memberikan input semua R dan S adalah 0, di sini 0, maka 0 dan 1 akan menghasilkan 0. 0 dan 0 akan menghasilkan 1. Nah, ini yang disebut kondisi sama seperti sebelumnya. Jadi 0, 0 akan sama seperti 0 dan 1. Seperti itu. Kemudian 0, 1, di sini Hi-nya 1 dan Hi barnya adalah 0, 1, 0. Maka di sini Hi-nya 0 dan Hi barnya adalah 1. Kemudian ada input 1, 1, maka di sini ada kondisi terlarang. Maksud dari terlarang, maka tidak boleh digunakan. Akan saya jelaskan di sini. Jika di sini saya beri 1, di
sini juga 1. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, jika input gerbang NAND 1 maka outputnya akan selalu bernilai 0. Maka di sini otomatis 0 dan di sini adalah 0. Nah, ini tidak mungkin karena Hi dan Hiber selalu berkebalikan. Jadi inilah yang dinamakan kondisi terlarang karena ini tidak mungkin. Jadi seperti itu untuk kondisi yang terlarang. Kemudian di sini ada SR dengan gerbang NAND, sama seperti gerbang NOR tadi, hanya terbalik karena karakteristik NOR dan NAND selalu berkebalikan. Jika 00 di sini terlarang, maka di sini tidak berubah. Jika di sini 11, maka di sini terlarang. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah SR dengan clock. Di sini hampir sama seperti tadi, hanya ada beberapa dua tambahan gerbang logika dan ada N. EN itu sama dengan enable atau clock, biasanya dilambangkan dengan CLK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Yusril Firdaus, NIT 30119223 dari course D3 TLB 14 Alpha. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu pengertian dari DFF atau data flip-flop. Yang pertama yaitu pengertian. Data flip-flop merupakan pengembangan dari SRS flip-flop. Pada di flip-flop, kondisi output terlarang tidak tentu tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital. Input atau masukan pada RS flip-flop adalah dua buah, yaitu R atau reset dan S atau set. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi satu buah input saja, yaitu input atau masukan data saja. Model modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT atau inverter dari input S ke input R pada RS flip-flop seperti terlihat pada gambar rangkaian di bawah ini. Pada gambar tersebut, input set dihubungkan ke input reset. Pada RS flip-flop menggunakan sebuah inverter, sehingga terbentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data. Dengan kondisi tersebut, maka RS flip-flop berubah menjadi data flip-flop atau yang biasa disebut DFF. Yang kedua yaitu fungsi. DFF atau data flip-flop akan menyimpan dan menampilkan level logika apapun yang diterapkan ke terminal datanya selama input clock high. Setelah input clock menjadi low, set, dan reset, input flip-flop keduanya ditahan pada level logika 1, sehingga tidak akan mengubah status dan menyimpan data apapun yang ada pada outputnya sebelum transisi clock terjadi. Dengan kata lain, outputnya terkunci pada logika 0 atau logika 1. Yang ketiga yaitu tabel kebenaran. Seperti yang tertera pada gambar di bawah, apabila input D tertulis angka 0, maka key outputnya juga akan tertulis angka 0. Sedangkan untuk key aksennya adalah kebalikannya, yaitu angka 1. Dan pada posisi ini, flip-flop dalam keadaan reset. Kemudian
tertulis juga ketika input data tertulis 1, maka key outputnya akan tertulis 1 juga. Dan key aksennya akan tertulis angka 0. Dan dalam posisi ini, maka keadaan adalah set atau hidup. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Kadek Krisna Bayu Wiratama dari Kors Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan 14 Alfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop. Ada berbagai macam jenis flip-flop, dan karena sebelumnya sudah dijelaskan SR flip-flop dan D flip-flop, sekarang kita akan belajar jika flip-flop. Apa itu jika flip-flop? Jika flip-flop sama seperti flip-flop sebelumnya, yaitu SR dan D flip-flop. Tapi SR flip-flop merupakan singkatan dari set, reset. Tapi kalau jika flip-flop ini, itu hanyalah simbol input saja, tidak memiliki kepanjangan. Rangkaian jika flip-flop ini sebenarnya merupakan rangkaian modifikasi dari RS flip-flop. Rangkaian jika flip-flop ini sebenarnya merupakan rangkaian modifikasi dari RS flip-flop yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hasil tabel kebenaran RS flip-flop hampir mirip dengan jika flip-flop. Bedanya adalah jika flip-flop tidak terdapat kondisi terlarang. Seperti yang kita tahu, RS flip-flop atau SR flip-flop terdapat kondisi terlarang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika flip-flop ini mempunyai dua input, yaitu input J dan input K. Rangkaian jika flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang paling universal, karena jika flip-flop mempunyai semua sifat flip-flop lainnya, baik dari RS flip-flop maupun D flip-flop. Jadi jika flip-flop ini adalah rangkaian flip-flop yang paling ideal dan yang paling sering digunakan di bidang elektronika. Kelebihan lain dari jika flip-flop ini adalah dapat dirubah menjadi rangkaian T flip-flop. Untuk rangkaian T flip-flop ini akan dijelaskan setelah ini. Prinsip kerja jika flip-flop. Jika flip-flop mempunyai dua masukan J dan K serta pada output akan dibalikan ke saluran input. Jadi inputan jika flip-flop ada J dan K dan outputnya ada key dan kebalikannya atau key aksen. Jika flip-flop dapat dibuat dari gerbang NAND maupun NOR. Kita bisa buat dengan gerbang logika NAND, not N, atau NOR, not OR. Ini merupakan gerbang logika dari jika flip-flop. Di sini menggunakan not N untuk gerbang logikanya. Input J dan K, output key dan key aksen. Di sini ada clock. Apa itu clock? Clock itu sejenis sinyal yang seperti kita tahu sinyal gelombang biasanya seperti ini ya, sinusoidal. Tetapi untuk clock ini bentuk gelombangnya tidak halus seperti ini, tapi kotak-kotak. Nanti kita bahas lebih lanjut soal gelombang ini di timing diagram. Ya, di sini ada tabel kebenaran dari jika flip-flop. Sebelum kita bahas tabel kebenarannya, saya akan bahas jika flip-flop itu ada dua, yaitu jika flip-flop tepi atas dan jika flip-flop tepi bawah. Jika flip-flop tepi atas adalah clock pada jika flip-flop yang aktif ketika dia berada di gelombang atas. Seperti kita tahu, clock adalah sinyal gelombang seperti ini. Jika kita menggunakan jika flip-flop tepi atas, clock akan bekerja ketika dia berada di gelombang atas.
Tapi, ketika kita menggunakan jika flip-flop tepi bawah, clock hanya akan bekerja ketika gelombang sinyal ini saat berada di tepi bawah. Sekarang kita bahas tabel kebenaran. Jika kita tidak memberikan input pada J, K, dan clock ini, misal kita menggunakan jika flip-flop tepi atas dan keadaan clock ini sedang down atau di bawah, maka clock tidak akan bekerja atau 0. Maka output key 0 dan key aksen 1. Kenapa key aksen 1? Karena key aksen ini adalah kebalikan dari key. Ketika key 0, maka key aksen 1. Mustahil bahwa output key dan key aksen nyala secara bersamaan, karena key dan key aksen ini adalah output yang berlawanan. Ketika key 1, key aksen 0. Begitu sebaliknya. Ketika keadaan J 0, K 0, clock 1, outputnya key 0, key aksen 1. Begini, kalian bisa lihat sendiri. Tetapi ketika input J dan K nyala secara bersamaan, maka output dalam keadaan toggle. Apa itu toggle? Toggle adalah kondisi di mana output hidup secara bergantian. Misal, ketika key nyala, maka key aksen mati. Ketika key aksen mati, key nyala. Begitu seterusnya. Ya, sekarang kita akan belajar cara membaca timing diagram. Di sini sebagai contoh saya menggunakan tepi positif atau tepi atas jika flip-flop. Timing diagram for positive edge triggered jika flip-flop. Jadi artinya di sini timing diagram pada tepi positif atau tepi atas jika flip-flop. Yang sudah saya jelaskan tadi, tepi atas tepi bawah itu berpengaruh pada clocknya. Ketika kita menggunakan jika flip-flop tepi atas, clock akan aktif ketika dia berada pada gelombang atas. Dan begitu sebaliknya, ketika kita menggunakan jika flip-flop tepi bawah, clock akan aktif ketika dia berada di gelombang sisi bawah. Di garis-garis ini, garis putus-putus ini akan memudahkan kita untuk membacanya. Mulai dari paling kiri, clock aktif ketika dia pada gelombang sisi atas. Input J 0. Gelombang ke bawah ini artinya 0. Input K 0 juga. Outputnya key 0, key aksen 1 naik sini ya. Kemudian J1, K0, key 1, key aksen sebaliknya. J1, K1, key 0, key aksen 1. Begitu seterusnya cara membacanya. Ketika gelombang ini berada di sisi bawah, itu artinya 0. Ketika berada di sisi atas, itu artinya 1 atau aktif. Untuk memudahkan kalian dalam memahami jika flip-flop ini, saya sudah membuat rangkaian yang simple di aplikasi multisim. Di sini ada sumber sebagai power, ground tentunya, S1 ini inputan J, S2 inputan K, dan ini inputan clock. Di sini output ada key dan key aksen. Mari kita coba simulasikan. Ketika tidak ada input dari J dan K, maka output key juga tidak ada. Dan karena key aksen ini adalah kebalikan dari key, maka dia hidup. Dan ketika kita masukkan input J, sedangkan K tidak ada input, lampu X1 ini nyala dan lampu X2 outputan key aksen mati. Nah, di sini J mati, K nyala, outputnya yang nyala adalah X2 atau key aksen. Tapi ketika kita mengaktifkan input J dan K secara bersamaan, dia akan berada di posisi toggle seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, toggle itu adalah keadaan di mana output secara bergantian nyala. Di sini lampu X1 dan X2 nyala secara bergantian ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Itu yang dimaksud toggle. Sekian adalah penjelasan dari JK Flip-Flop. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Salam listrik brotherhood. Flip-flop adalah rangkaian flip-flop yang dapat dibangun dari modifikasi clocked RSFF, DFF maupun JKFF. Dinamakan toggle karena kemampuan flip-flop ini untuk mengubah keadaannya. Pada gambar ini menunjukkan modifikasi JKFF yang digunakan sebagai TFF. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya.
Flip-flop T atau flip-flop toggle adalah flip-flop JK yang kedua masukannya, J dan K, digabungkan menjadi satu sehingga hanya ada satu jalan masuk. Karakteristik dari flip-flop ini adalah kondisi dari keluaran akan selalu toggle atau selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Seperti semua flip-flop pada umumnya. Kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya pemicu keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini, sering juga flip-flop ini disebut sebagai flip-flop toggle atau berasal dari saklar toggle atau pasak. Sekian dari video presentasi ini, semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti.